Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Ummah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah buku. Jadi ini bukunya. Buku ini berjudul Tentang Pilihan Tuhan, karya Nanda Ruli Maulidiah. Nah, Nanda Ruli Maulidiah ini adalah seorang penulis dari Mojokerto yang hingga saat ini masih tinggal di Mojokerto. Dia memiliki nama pena Tinta Ajaib. Beliau pernah menempuh pendidikan di SDN Kintelan 2, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertamanya di MTS Negeri 2 Mojokerto serta MAN 2 Mojokerto. Kemudian setelah lulus dari MAN 2 Mojokerto, beliau melanjutkan studinya ke Unipdu Jombang dan mengambil jurusan sastra Inggris. Nah, itu tadi seputar biografi dari penulis novel Tentang Pilihan Tuhan ini. Kemudian kita langsung review saja ya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Aura Media Cetak yang berada di Banjar, Kalimantan Selatan. Buku ini berjumlah 317 halaman dan merupakan novel kedua dari Mbak Nanda atau Mbak Nana dan buku solo keempatnya. Nah, harga dari novel ini kisaran antara 70 sampai 75.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat sampulnya seperti ini, oranye sama kuning, dan di bingkainya ada warna putih. Kemudian belakangnya kita lihat ada gambar seorang wanita muslimah, dan juga ini adalah sosok laki-laki. Nah, masuk ke halaman pertama yakni bertuliskan basmalah ya. Kemudian yang kedua ini di sini ada detail tentang penulis ya sama penerbit. Kemudian yang ini, sampul yang ini itu tanda tangan beliau bersama kata-kata yang diberikan oleh beliau. Nah, untuk isi buku ini adalah menceritakan tentang kisah seorang pemuda dan pemudi, tentang perjuangannya, keikhlasannya, cita-cita atau mimpi dan cinta mereka, yaitu antara seorang penulis dan juga pemain sepak bola. Penulis ini bernama Husna, sedangkan yang pemain sepak bola itu adalah Muhammad Iqmal. Buku ini itu bergenre romance Islami ya. Nah, Husna dan Iqmal ini mereka sudah lama saling mencintai, namun mereka belum sadar dengan perasaan masing-masing. Itu terjadi pada saat mereka masih di bangku SMP ya. Pada saat lulus SMP, mereka terpisah karena Husna yang akan melanjutkan studinya ke salah satu pondok pesantren di Jombang. Nah, sementara Iqmal pergi ke Jakarta untuk sekolah olahraga karena dia ingin menjadi pemain sepak bola. Mereka berpisah lagi saat Husna kuliah ke Bandung, sedangkan Iqmal pergi ke Malang untuk mengikuti pelatihan salah satu klub di sana karena dia diundang oleh salah satu klub yang berada di Malang tersebut. Kemudian mereka berpisah hingga rentang waktu yang cukup lama karena sampai kelulusan kuliah si Husna yang sedang berkuliah di Bandung tersebut. Nah, suatu hari setelah Husna lulus S1,
ibu dan bapak Husna ini menyuruh agar Husna segera menikah karena usianya yang dirasa sudah cukup matang untuk berumah tangga dan dia juga sudah lulus S1. Namun Husna seringkali menolak dengan alasan ia ingin melanjutkan S2-nya di luar negeri, yaitu ke Belanda. Kemudian pada suatu hari Husna dilamar oleh seorang pemuda dari Surabaya. Dia mengenal Husna saat penulis itu magang di Surabaya. Kemudian Husna didatangi oleh pemuda tersebut, sempat syok dan merasa bimbang sehingga dia tak langsung memberikan jawabannya. Dia meminta waktu 1 minggu untuk memikirkannya dan mempertimbangkannya. Dan di lain sisi Husna juga teringat oleh Iqmal. Dia juga ingin mewujudkan mimpinya yang belum tergapai, yaitu melanjutkan S2-nya di Belanda. Namun tak disangka beberapa hari setelah kedatangan Azam, si pemuda dari Surabaya tersebut, Iqmal datang ke rumahnya untuk meminangnya. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Husna akhirnya menerima pinangan Iqmal tersebut tepat setelah 1 minggu Iqmal datang ke rumahnya. Nah, akhirnya Husna dan Iqmal ini menikah. Mereka tinggal di Jogja karena Iqmal yang bergabung dengan salah satu klub yang berada di Jogja tersebut. Nah, kemudian di tengah-tengah pernikahan mereka, ternyata Husna mendapatkan beasiswa ke Belanda dari kantor tempatnya bekerja, dan Iqmal juga mendapat undangan untuk bergabung dengan salah satu klub yang ada di Belanda. Mereka bersyukur dan sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menggapai mimpi mereka, yaitu menjadi seorang penulis dan juga bisa melanjutkan S2-nya di Belanda. Kemudian Iqmal bisa menjadi pemain sepak bola hingga dia diundang ke Belanda. Nah, buku ini membuka mata kita untuk mengetahui bahwa Tuhan memang tak akan pernah salah dalam memilihkan segala hal untuk para hambanya. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh para hambanya dan apa yang tidak dibutuhkannya. Takdirnya selalu benar, hanya saja kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan melihat dari sudut pandang yang sempit, ya, menganggap Tuhan salah dalam memilihkan kita sesuatu. Ketika kamu menjalankan segala hal dengan ikhlas, maka kalian akan menuai ibrah atau menemukan ibrah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di buku ini disayangkan dalam penulisannya masih banyak kesalahan. Tapi ini juga tak mengurangi alasan kalian untuk ingin membaca buku ini. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang kalian bisa membaca bukunya. Oh iya, sebelum membaca kalian harus membelinya dulu. Nah, mungkin di sini di dalam buku ini sebenarnya ada nomor WA-nya untuk memesan buku ini, ya. Tapi lebih mudahnya kalian cari aja di Facebook. Nama Facebooknya itu Nanda Ruli Maulidia, seperti yang ada di buku ini. Jadi tunggu apa lagi? Kalian tidak penasaran dengan ceritanya? Yuk kita baca dan beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,